Bagaimana menyikapi fenomena banyaknya para pemuda berani mengkafirkan secara ta'yin pemimpin negeri ini serta para menterinya? Sampah, dengerin amat. Sampah taruh aja di tempatnya, nggak usah taruh di otak ente jadi bahan pikiran, jadi bahan pertanyaan. Nggak usah, sampah, buang di tempatnya. Paham? Kenapa jadi bahan pikiran ente? Nyangkut, jadi bahan pertanyaan, jadi bahan yang ngerepotin Ustaz. Ngapain? Sampah buang aja, taruh di tempatnya. Bolehkah para dai ikut campur urusan politik pemerintah seperti mengkritisi kebijakan pemerintah di media sosial? Nggak boleh. Itulah gaya hizbi, gaya sururi. Yang zahirnya salafi, tapi masih ada virus ikhwani pada dirinya. Nggak boleh. Sebagian orang mengklaim memiliki ilmu, sering menjadikan kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai pijakan untuk mengkafirkan orang secara ta'yin dengan hujah tidak adanya uzur bil jahl. Benarkah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berpendapat tidak ada uzur? Tidak demikian apabila dia baca banyak buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sebenarnya nggak begitu. Nah, di antara talbisat ikhwani, di antara gocekan, kalau bersih, digoceknya awal oleh para ikhwani hizbi sururi ini, oke? Mereka gunakan buku-buku Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal pemikiran mereka ngikutinnya siapa? Ngikutinnya Sayyid Qutb, Jamaluddin Al-Afghani, Hasan Al-Banna. Buku-buku itu sebenarnya, cuman yang dijual, diiklankan nama mereka Muhammad bin Abdul Wahab. Sehingga akhirnya aparat jadi memberikan catatan merah kepada muslimin yang ngaji buku Muhammad bin Abdul Wahab. Tuh, kayak melemparkan tuduhan ke kelompok lain supaya kita yang nggak kesenter. Paham nggak? Itu gaya ikhwani. Padahal yang diikuti mah ideas datangnya dari buku-bukunya Sayyid Qutb, Ma'alim fit Tariq, Zilalil Quran dan lain-lain. Atau buku-bukunya Hasan Al-Banna, atau buku-bukunya Al-Afghani. Itu buku-bukunya Qardawi, at least. Ya, atau buku-bukunya orang kontemporer sekarang, Aid Al-Qarninya, Safar Hawali, dan lain-lain. Muhammad bin Abdul Wahab buat bahan tameng mereka aja. Mereka bilang, kita baca dari buku Muhammad bin Abdul Wahab. Supaya inceran pemerintah, yang diincar adalah kaum muslimin yang baca buku Muhammad bin Abdul Wahab. Sementara mereka ya selamat. Akhirnya tercelalah dakwah sunnah yang banyak membaca buku Muhammad bin Abdul Wahab. Dibilang kita yang ngajarin teroris. Tuh ceritanya dari situ. Itu gocekan hizbi haroki kepada kita, digocek kita, ya, yang kena.